Anda kembali bersama kami pemirsa. Penyebaran kasus positif monkeypox atau cacar monyet di Indonesia terus bertambah. Saat ini ada 14 pasien cacar monyet yang tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Kementerian Kesehatan melaporkan penambahan kasus positif cacar monyet. Saat ini ada 14 pasien yang positif cacar monyet. Penambahan kasus baru ini tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Seluruh kasus aktif cacar monyet dirawat dan diisolasi intensif di rumah sakit. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk membentuk tim tracing guna melacak penularan kasus cacar monyet di Jakarta. Program vaksinasi terhadap kelompok berisiko tinggi diperkirakan akan dimulai pada minggu depan. Kasus positif cacar monyet di Indonesia sendiri pertama kali ditemukan pada Agustus 2022. Kasus kedua terdeteksi pada 13 Oktober 2023 dan terus bertambah seiring dengan penelusuran kontak oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan kasus cacar monyet atau monkeypox dan apa langkah cepat pemerintah untuk membendung penyebarannya, telah tersambung bersama kami Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Kita langsung sapa. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Mas Islam. Salam sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih telah bergabung. Ini update-nya sampai dengan hari ini tadi kami bacakan ada 14 kasus positif cacar monyet. Apakah ada update lagi atau penambahan lagi di hari ini, Dr. Nadia? Iya, seperti kita sampaikan kemarin saat jumpa media per tanggal 26 Oktober itu disampaikan ada atau dilaporkan 14 kasus konfirmasi Mpox. Nah, tetapi kita tahu ada 9 kasus yang sedang kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan kemarin sudah malam sudah keluar. Jadi per hari ini sudah bertambah lagi menjadi 16 kasus Mpox yang kita temukan di Indonesia sepanjang tahun 2023 ini. Itu 16 kasus semuanya di Jakarta atau ada di wilayah lainnya juga, Dr. Nadia? Iya, 16 kasus ini kita dapatkan dari hasil pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan di DKI Jakarta. Tetapi 2 kasus kita dapatkan ini berdomisili di Kabupaten Tangerang. Jadi dari 16 kasus, 14 kasus ini domisilinya adalah Provinsi DKI Jakarta dan 2 kasus adalah dari Kabupaten Tangerang. Baik, masih di sekitaran Jabodetabek. Apakah ini import cases atau bagaimana nih, dokter? Atau ada penularan dari luar atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat kasus kita di tahun 2022 itu kita mendeteksi 1 kasus konfirmasi Mpox. Dan ini adalah kita dapatkan kasus yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri. Tetapi dari 16 kasus yang kita konfirmasi saat ini kita dapatkan, semuanya tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Ada 1 kasus yang sifatnya probable karena pada waktu kita akan lakukan pemeriksaan pasiennya sudah sembuh. Jadi sementara pasien tersebut mengaku bahwa memiliki gejala Mpox dan memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Jadi dari 16 kasus ini ada 1 kasus yang kemungkinan melakukan perjalanan dari luar negeri. Ada kemungkinan 1 tapi sisanya adalah penularan lokal begitu, Dokter Nadia. Baik, dokter, kita akan memutarkan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa Metro TV yang ingin bertanya seputar monkeypox berikut ini. Halo dokter, saya Victor dari Jakarta. Mau nanya, untuk vaksin monkeypox yang tersedia di Jakarta itu ada berapa banyak dan bagaimana cara untuk mengaksesnya ya? Terima kasih. Baik, kita langsung tanya Dokter Nadia, bagaimana dengan ketersediaan vaksin dan bagaimana mengaksesnya, dokter? Ya, baik, terima kasih Mas Victor. Jadi vaksinasi untuk Mpox kita fokuskan memang untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Dikarenakan memang tadi kita ketahui kasus yang kita deteksi itu terutama ada di Provinsi DKI Jakarta dan kita dapatkan 2 kasus di Kabupaten Tangerang. Jadi untuk mengaksesnya silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan
rumah sakit dan puskesmas ya. Kalau kita lihat di sini ada Puskesmas Gambir, kemudian ada Puskesmas Kebonjeruk, kemudian ada Puskesmas Setiabudi, dan kemudian ada Puskesmas Jatinegara yang bisa kemudian didatangi oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Mpox ini, serta ada klinik Karlo ya di rumah sakit yang bisa juga diakses. Nah, memang ada kriterianya untuk mendapatkan vaksin ini, yaitu mereka yang memiliki riwayat berhubungan seks dengan kontak yang memiliki gejala Mpox sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, serta orang dengan HIV. Jadi kita memang fokuskan bahwa Mpox ini terutama terjadi pada kelompok yang melakukan perilaku seks beresiko, yaitu mereka yang memang berganti-ganti dan memiliki banyak pasangan, dan terutama adalah mereka yang melakukan hubungan seks dengan sejenisnya. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi prioritas utama kita karena kita ingin mengendalikan penyebaran Baik. daripada Mpox ini pada populasi Ya. tersebut. Artinya memang untuk kriterianya ini lebih ditekankan kepada mereka yang punya riwayat perilaku seks dan juga kemudian ada orang dengan HIV tadi ya yang kemudian harus juga waspada dan bisa mendapatkan akses vaksin. Kita akan ke pertanyaan berikutnya, ada juga netizen yang atau pemirsa yang ingin bertanya berikut ini. Halo dok, saya Syifa dari Jakarta. Mau tanya, apakah efikasi vaksin cacar monyet itu dapat langsung muncul dari dosis pertama atau baru muncul di dosis kedua? Lalu, penularan cacar monyet itu melalui apa saja ya dok? Dan bagaimana cara kita bisa mengantisipasinya? Terima kasih. Halo dokter, saya Rini dari Tangerang, ibu dari 2 anak. Ingin tanya, apakah vaksin cacar monyet sudah bisa disuntikan ke anak atau khusus untuk orang dewasa saja? Ya, kita langsung jawab yang pertama, dokter, bagaimana dengan efikasinya? Apakah efikasi vaksinnya langsung terlihat di suntikan pertama? Ya, jadi tujuan vaksin Mpox ini adalah mencegah munculnya gejala dan mengurangi fatalitas daripada ataupun tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Nah, tentunya untuk mendapatkan kekebalan yang lengkap, artinya lebih dari 90%, itu baru didapatkan setelah kita mendapatkan 2 kali vaksinasi dengan rentang 4 minggu. Dengan suntikan pertama sudah ada kekebalan yang muncul di dalam tubuh kita, tetapi masih memungkinkan kita untuk mendapatkan atau tertular penyakit Mpox ini. Yang kedua tentunya apa saja tanda-tandanya penularan Mpox ini merupakan penularan yang kita ketahui terjadi karena kontak langsung dengan ruam yang bernanah di kulit, termasuk tentunya pada saat berhubungan seksual. Dan seperti tadi kami sampaikan bahwa orang yang memiliki banyak pasangan dan berganti-ganti merupakan orang yang memiliki resiko tinggi untuk tertular Mpox ini. Kemudian yang terakhir bahwa vaksin Mpox ini memang tadi spesifik ditujukan pada usia dewasa ya, rentang usianya di atas 18 tahun. Jadi memang vaksin Mpox ini bukan ditujukan kepada anak-anak dan dengan kriteria tadi yang kami sampaikan memiliki riwayat kontak dengan penderita Mpox 2 minggu sebelumnya atau orang dengan HIV. Baik, artinya hindari kontak dengan penderita Mpox, kemudian juga hindari perilaku seks yang berganti-ganti begitu ya, karena ini bisa memunculkan lagi faktor resiko untuk monkeypox. Terima kasih Kepala Bikom dan juga Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.